Halo, nama saya Siska Kambuaya, NRP 0821 174 000 7003, mahasiswa Teknik Planologi Institut Teknologi 10 November. Kali ini saya akan membahas mengenai pelanggaran pemanfaatan tata ruang di Kota Sorong, terkhususnya kawasan Sungai Remu, kawasan rekreasi Tembok Berlin, dan ruang terbuka hijau Taman Bandara Deo Kota Sorong. Pelanggaran pemanfaatan tata ruang adalah suatu tindakan masyarakat, perorangan maupun kelompok yang melaksanakan pembangunan yang menyimpang dari tata ruang. Penyimpangan tersebut disebabkan karena lokasi yang tidak sesuai atau pemanfaatan ruang yang menyalahi dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang diberikan. Kota Sorong memiliki jumlah populasi 254.294 dengan luas wilayah 1.105 km. Dengan jumlah penduduk dan luas wilayah di Kota Sorong, banyak terdapat masalah pelanggaran tata ruang wilayah karena sudah tidak sesuai dengan pola dan struktur ruang, di mana pembangunan infrastrukturnya tidak teratur. Selain itu, sebagian masyarakat dan pelaku usaha membangun tanpa prosedur atau bahkan membangun tanpa mengurus izin. Identifikasi masalah yang terdapat di Kota Sorong yaitu pertama adalah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan tata ruang, di mana adanya pembangunan di tepian Sungai Remu, Kota Sorong. Kedua, alih fungsi lokasi rekreasi Tembok Berlin menjadi tempat berdagang. Dan ketiga, alih fungsi ruang terbuka menjadi tempat berdagang. Kali pertama kita akan membahas mengenai pelanggaran pembangunan di tepian Sungai Remu. Sungai Remu adalah wilayah khusus aliran sungai dan tempat wisata di Kota Sorong. Wilayah ini tidak dimanfaatkan sesuai fungsi konservasi. Banyak bangunan rumah masyarakat yang dibangun di pinggiran dan sangat berdekatan dengan sungai, bahkan dibangun di atas sepanjang Sungai Remu. Daerah Sungai Remu yang seharusnya dijadikan fungsi konservasi, daerah tangkapan hujan, dan tanam hutan juga telah dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian. Hal ini merupakan pelanggaran pemanfaatan ruang yang ada di wilayah Remu Kota Sorong. Kedua, gangguan ketertiban umum dan alih fungsi ruang. Wilayah Tembok Berlin adalah lokasi rekreasi. Bahkan warga Kota Sorong untuk menikmati pantai serta menanti matahari senja. Wilayah ini dibangun oleh pemerintah sebagai pembatas air laut agar tidak memasuki jalan raya. Banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang wilayah Tembok Berlin. Adanya pedagang kaki lima tersebut terkadang tidak melihat dampak pada kesesuaian tatanan fisik massa dan ruang kota yang telah ada sehingga bisa merusak nilai terhadap keindahan serta kebersihan kota dan ruang publik. Wilayah Taman Deo Kota Sorong adalah lahan terbuka hijau yang dibangun pemerintah sebagai tempat fasilitas umum untuk bersantai dan menikmati udara segar. Banyak pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di sepanjang Taman Bandara Deo, sehingga menyebabkan fungsi taman yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau telah dialihfungsikan sebagai tempat berdagang alias pasar. Landasan hukum yang ada yaitu bagian A, aturan yang terkait tata kota dalam hal pembangunan tepian sungai. 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2005 tentang penetapan garis sepadan sungai dan garis sepadan danau. 3. Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang tata ruang wilayah Kota Sorong. Bagian B, aturan tata ruang Kota Sorong dalam hal gangguan ketertiban umum. 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. 3. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 36 Tahun 2013
tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Sorong yaitu 1. Melakukan revisi Perda nomor 5 tahun 2014 tentang tata ruang wilayah Kota Sorong. 2. Normalisasi daerah pinggiran Sungai Remu oleh Satuan Kerja PJPA, Balai Sungai dan Air Papua Barat bersama pemerintah Kota Sorong. Penertiban pedagang kaki lima yang mengacu pada rencana pembangunan Kota Sorong menjadi lebih baik. Upaya dalam menata wilayah Kota Sorong, baik infrastruktur pemerintah dan sarana prasarana publik. Saran, pemerintah Kota Sorong harus proaktif dalam melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan tata ruang, sehingga masyarakat Kota Sorong dapat memahami tentang pentingnya tata ruang yang sesuai. Sebab akar dari masalah tata ruang wilayah Kota Sorong adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata ruang dan pemanfaatan ruang. Sebagian masyarakat, terutama di daerah kumuh, masih memiliki pola pikir yang keliru. Selain proaktif dalam melakukan sosialisasi, pemerintah dalam hal dinas terkait harus juga proaktif dalam pengendalian dan pemberian izin membangun kepada masyarakat. Jika ada masyarakat yang berhak akan membangun, maka masyarakat tersebut harus ditinjau sebaik mungkin apakah status bangunannya telah sesuai dengan aturan yang ada. Revisi Perda Kota Sorong tentang tata ruang wilayah Kota Sorong harus dilakukan berkelanjutan, sehingga pembangunan di Kota Sorong akan berjalan dengan baik sesuai dengan tata ruang. Revisi Perda merupakan solusi yang efektif dalam menangani masyarakat pemanfaatan tata ruang wilayah Kota Sorong. Perda tersebut perlu direvisi berkelanjutan karena terdapat beberapa aturan di dalamnya yang sudah ditetapkan namun belum dijalankan. Demikian presentasi dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua.